Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Siti Mauludi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Saya dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dari kelompok 2. Terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang Present Word Analysis. Selanjutnya, langsung saja menuju kepada pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Adinda Siti Mauludi. Silahkan. Loan versus Project Cash Flow atau arus kas pinjaman dan arus kas project. Nah, dalam kasus pinjaman bank, pengembalian masa depan dalam bentuk bunga ditambah pembayaran kembali pokok pinjaman. Nah, pengembalian ini dikenal sebagai arus kas pinjaman. Lalu dalam kasus aset tetap, keuntungan masa depan berupa uang tunai yang dihasilkan dari penggunaan aset secara produktif, representasi pendapatan masa depan ini bersama dengan pengeluaran modal dan pengeluaran tahunan, atau seperti gaji, bahan mentahan, biaya operasi, dan biaya pemeliharaan, dan pajak juga adalah arus kas proyek. Seperti ilustrasi ini, yang di atas itu adalah arus kas pinjaman. Nah, arus kas pinjaman itu dari, misalnya kita seorang customer pinjam dari bank, lalu pengembaliannya disebut loan cash flow. Yang gambar di bawah yaitu adalah arus kas proyek. Jadi sebuah proyek membutuhkan investasi dari sebuah perusahaan. Lalu perusahaan menginvestasikan asetnya atau uangnya. Lalu setelah kontrak selesai, proyek ini harus mengembalikan uang atau asetnya. Disebut arus kas proyek. Selanjutnya, metode penyaringan proyek awal. Nah, di periode ini, pengembalian modal dihitung dengan menambahkan arus kas yang diharapkan untuk setiap tahun hingga jumlahnya sama dengan atau lebih besar dari 0. Arus kas kumulatif sama dengan 0 pada titik di mana arus kas masuk sama persis atau membayar kembali arus kas keluar. Dengan demikian, proyek telah mencapai titik pengembalian. Kasus pertama biasanya ditetapkan sebagai metode pengembalian konvensional, sedangkan kasus terakhir dikenal sebagai metode pengembalian diskon. Lalu manfaat dan kelemahan dari payback screening. Penyaringan proyek awal dengan metode payback mengurangi pencarian informasi dengan berfokus pada waktu di mana perusahaan mengharapkan untuk memulihkan investasi awal. Untuk kelemahan utama metode payback adalah gagal mengukur profitabilitas. Itu mengasumsikan bahwa tidak ada keuntungan yang dibuat selama periode pengembalian. Karena analisis payback period mengabaikan perbedaan waktu arus kas, analisis ini gagal mengenali perbedaan antara nilai uang sekarang dan masa depan. Selanjutnya, periode diskon payback. Untuk memperbaiki salah satu kekurangan payback period yang telah dijelaskan sebelumnya, kami memodifikasi prosedur untuk mempertimbangkan nilai waktu dan uang, yaitu biaya dana atau bunga yang digunakan untuk mendukung proyek. Payback period yang dimodifikasi ini sering disebut diskon payback period. Lalu ini ada contoh soal untuk payback period. Sebuah toko mesin sedang mempertimbangkan untuk menggabungkan pemesinan dan pusat pembobotan menjadi satu pusat mesin. Namanya Majak Multitasking.
Multitasking di dunia mesin adalah penggabungan proses yang secara tradisional diproses pada beberapa mesin menjadi satu mesin. Tujuannya utama adalah untuk memutar, menggiling, mengebor, mengetuk, dan menyelesaikan bagian dalam satu pengaturan. Untuk total biaya investasinya adalah 1,8 juta dolar dengan penghematan biaya yang diantisipasi sebagai berikut. Pada tabel ini adalah penghematan biaya yang diantisipasi sebagai berikut dengan total annual saving-nya adalah $908.000. Jadi tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan investasi awal atau balik modal. Diketahui biaya awalnya itu sebesar 1,8 juta dolar. Nah, jadi cara untuk menghitung payback itu di tabel ini bisa dilihat awal modalnya itu di periode 0 itu menjadi minus 1,800 juta dolar. Nah, di tahun pertama, perusahaan mendapat cash flow sebesar $454.000. Kumulatif cash flow-nya menjadi minus 1.346.000. Pada tahun kedua, cash flow-nya menjadi $681. Nah, kumulatif cash flow-nya itu menjadi minus $665. Nah, pada tahun ketiga ini, cash flow-nya naik menjadi $908.000. Nah, kumulatif cash flow-nya sudah tidak lagi negatif. Jadi, antara tahun kedua dan tahun ketiga itu sudah balik modal. Nah, untuk menghitungnya di slide selanjutnya. Nah, jadi payback period ini sama dengan tahun kedua ditambah kumulatif cash flow yang terakhirnya yang minus $665 dibagi cash flow di tahun ketiga yaitu $908.000 sama dengan 2 ditambah 0,73. Jadi payback periodnya itu 2,73 tahun. Selanjutnya, ada present worth analysis. Hingga tahun 1950-an, metode pengembalian modal digunakan secara luas untuk pengambilan keputusan investasi. Namun ketika kelemahan dalam metode ini dikenali, para pembisnis mulai mencari metode lain untuk meningkatkan evaluasi proyek. Hasilnya adalah perkembangan diskon cash dough teknik yang memperhitungkan nilai waktu uang. Satu dari DCF adalah metode net present worth. Selanjutnya, pembahasan pertama yaitu ada net present worth criterion. Kami pertama-tama akan merangkum prosedur dasar untuk menerapkan kriteria nilai bersih ke proyek investasi tipikal, serta untuk membandingkan proyek-proyek alternatif. Ada 2, yaitu evaluating a single project, yang dimana ada 7 step. Step pertama, menentukan tingkat bunga yang diinginkan oleh perusahaan dari investasinya. Step kedua, perkiraan masa pakai proyek. Step ketiga, perkiraan arus kas masuk setiap periode selama masa kerja. Step keempat, perkiraan
arus kas keluar setiap periode selama masa kerja. Step kelima, tentukan arus kas bersih untuk setiap periode. Step keenam, menemukan nilai saat ini dari setiap arus kas bersih pada MARR. Dan yang ketujuh, ada NPW positif berarti bahwa nilai yang setara dari arus masuk lebih dari nilai yang setara dari arus keluar. Dan selanjutnya ada comparing more than one alternative, yang dimana aturan keputusan untuk mengevaluasi satu proyek yang untuk dapat memperkirakan pendapatannya serta biayanya. Next. Selanjutnya, pembahasan kedua ada guidelines for select MRRR. Pengembalian adalah apa yang Anda dapatkan sehubungan dengan jumlah yang Anda investasikan. Kembali adalah satu cara untuk mengevaluasi bagaimana investasi Anda dalam aset keuangan atau proyek berhubungan dengan masing-masing lainnya dan terkait dengan kinerja investasi secara umum. Secara konseptual, tingkat pengembalian itu realistis, berharap mendapatkan hasil dari investasi apapun adalah fungsi dari 3 komponen, yaitu 1. Pengembalian real bebas risiko, yang kedua faktor inflasi, yang ketiga ada premi risiko. Selanjutnya ada meaning of net present worth. Dalam analisis ini, kami berasumsi bahwa semua dana dalam perbendaharaan perusahaan bisa ditempatkan dalam investasi yang kembali setara dengan MARR. Kami mungkin melihat ini sebagai investment pool. Investment pool ini adalah kolam investasi yang setara dengan pembendaharaan perusahaan. Disinilah semua transaksi dana dikelola dan dikelola oleh pengawas keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada net future worth and project balance diagram. Saldo proyek terminal juga dikenal sebagai masa depan bersih nilai proyek. Dan kita dapat menggunakan angka ini sebagai angka investasi yang layak membuat keputusan menerima atau menolak proyek. Dengan kata lain, jika masa depan bersih dan positif menunjukkan surplus, kita harus menerima investasi. Dan jika tidak, mungkin untuk menolak proyek tersebut. Aturan keputusan ini akan konsisten dengan kriteria kekayaan bersih saat ini, karena kita memperoleh NPW proyek dari kekayaan bersih masa depan hanya dengan menerapkan faktor diskon yang selalu tidak negatif. Selanjutnya, ada 4 karakteristik investasi penting dari proyek. Yang pertama, exposure terhadap risiko keuangan, yang dimana saldo proyek negatif menunjukkan jumlah investasi yang akan dipulihkan atau terkena risiko kerugian jika proyek dihentikan pada titik ini. Yang kedua, periode pengembalian potongan. Ini menunjukkan berapa lama sebelum proyek impas. Kondisi ini terjadi ketika neraca proyek menjadi non-negatif. Jika proyek dihentikan setelah ini, payback period tidak ada ekonomi yang diantisipasi jika ada investasi tambahan. Yang ketiga, potensi keuntungan. Area berwarna hijau mudah mewakili area proyek positif keseimbangan. Sejak investasi awal ditambah bunga telah pulih sepenuhnya saat ini tahap proyek. Uang tunai yang dihasilkan selama periode ini berkontribusi langsung menuju profitabilitas akhir proyek. Yang keempat, ada nilai masa depan. Dasar proyek
final menunjukkan nilai tambah dari proyek dan akhir kehidupan proyek. Jika kita meminjam uang untuk membiayai proyek, angka ini akan mewakili uang tambahan yang dihasilkan dari proyek serta menginvestasikan kembali uang tunai di atas bunga. Selanjutnya, ada Capitalist Equivalent Method. Banyak proyek publik seperti jembatan dan pembangunan saluran air, sistem irigasi, dan bendungan hidrolik diharapkan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama atau selamanya. Saya rendah bagaimana kita menghitung PW untuk proyek-proyek ini. Pada bagian ini kita memeriksa ekuivalen kapital CEI metode. Kasus spesifik dari kriteria NPW untuk mengevaluasi proyek semacam itu. Selanjutnya ada contoh soal net present worth unit flows, yang dimana pertimbangan proyek investasi pusat mesin multitasking seperti di contoh 5.1, ingatlah bahwa investasi awal yang dibutuhkan sebesar $1.800.000 dan kas yang diproyeksikan penghematan selama masa proyek 7 tahun adalah sebagai berikut. Dan setelah melihat penghematan tersebut, Anda diminta oleh Presiden perusahaan untuk mengevaluasi ekonomi manfaat akuisisi MIRR perusahaan diketahui 15% per tahun. Dan selanjutnya, ini adalah solusi untuk membahas tentang penghasilan proyek. Proyek ini dapat menghasilkan surplus $1.546.571. Proyek tersebut dapat diterima dan dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dari 15%, seperti cara yang di atas. Dan gambar 5.4 ini adalah gambar hasil penjumlahan mesin multitasking. Dan selanjutnya, solusi misalkan C menunjukkan penghematan tahunan yang setara per jam. Mesin itu perlu ditentukan. Sekarang dengan berbagai penggunaan tahunan file mesin, kami dapat menyiapkan tabungan tahunan yang setara dengan fungsi of C. Dan ini adalah cara penjumlahan tersebut. Akan penghematan per jam yaitu $107.88 per jam. Selanjutnya, pembahasan akan dijelaskan oleh Fikri Haikal. Silahkan, Fikri. Selanjutnya 5.4 Method to compare mutually exclusive alternative. Salah satu prinsip fundamental dalam membandingkan alternatif yang saling eksklusif adalah bahwa alternatif tersebut harus dibandingkan selama rentan waktu atau periode analisis yang sama. Pada bagian ini kita akan menyajikan beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam membandingkan alternatif investasi yang saling eksklusif. Pertama, di mana periode analisis sama dengan umur proyek. Kedua, selain itu, di mana periode analisis beberapa dari kehidupan proyek. Selanjutnya, doing nothing is a decision opinion. Proyek investasi
terbagi dalam dua jenis. Sebuah proyek baik ditunjukkan untuk mengganti atau meningkatkan aset atau sistem yang ada atau merupakan upaya baru. Jika proses atau sistem yang sudah ada untuk mencapai tujuan bisnis kami masih memadai, maka kami harus menentukan jika ada proposal baru yang merupakan pengganti ekonomis. Jika tidak ada yang memungkinkan, maka kami tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, service project versus revenue project. Pertama, proyek layanan. Proyek jasa adalah proyek yang menghasilkan pendapatan yang tidak tergantung pada pilihan proyek, tetapi harus menghasilkan jumlah output atau pendapatan yang sama. Kedua, proyek pendapatan. Proses produksi yang berbeda untuk kedua model dapat menimbulkan biaya produksi yang sangat berbeda, dan pendapatan dari setiap model diharapkan berbeda, karena harga pasar yang berbeda dan potensi volume penjualan yang berbeda. Selanjutnya ada contoh. Diketahui konsumsi daya saat ini, G sama dengan 7%, I 12% per tahun, dan N 5 tahun. Ditanyakan yaitu A, 1, dan P. Step 1, kita perlu menghitung biaya konsumsi daya sistem perpipaan saat ini. Selama tahun pertama, konsumsi daya ditentukan sebagai berikut. Yaitu persen per hari operation dikali per hari operating per tahun dikali jam per hari dikali KW dikali dolar per KWH, atau yaitu 70% dikali 250 hari per tahun dikali 12 jam per hari dikali 260 KW dikali 0,05 dolar per KWH, yaitu didapatkan 54.600 dolar. Step kedua, setiap tahun jika sistem perpipaan saat ini dibiarkan, maka biaya listrik tahunan akan meningkat sebesar 7% dibandingkan sebelumnya biaya tahun. Biaya listrik yang diantisipasi selama periode 5 tahun adalah diringkas dalam gambar 5.10. Biaya lumsum saat ini yang setara pada bunga 12% untuk direct gradient geometris ini, yaitu didapatkan P option 1 sebesar 222.937 dolar. Step ketiga, jika Ansel mengganti sistem pengiriman udara kompresi saat ini dengan yang baru, biaya listrik tahunan akan meningkat 23% lebih sedikit selama pada tahun pertama dan akan tetap pada level tersebut selama 5 tahun berikutnya. Biaya lumsum saat ini yang setara dengan bunga 12% adalah didapatkan P option kedua yaitu 1.051.553 dolar. Step keempat, biaya bersih untuk tidak mengganti sistem lama sekarang adalah 71.380 dolar atau 222.937 dolar dikurangi 100.051.553 dolar. Karena biaya sistem baru hanya 28.570 dolar, penggantian harus dilakukan sekarang. Selanjutnya yaitu analisis period different from project lives. Kasus 1.
Umur proyek lebih panjang dari periode analisis. Pertimbangan kasus perusahaan yang menjalankan proyek produksi 5 tahun atau berencana menghentikan produksi pada akhir 5 tahun. Ketika semua pilihan peralatan alternatif memiliki masa manfaat selama 7 tahun. Dalam kasus seperti itu, kami menganalisis setiap proyek hanya selama masa layanan yang diperlukan. Dalam hal ini 5 tahun. Kemudian memiliki beberapa bagian peralatan yang tidak terpakai. Dalam hal ini bernilai 2 tahun. Yang kami setarakan sebagai nilai sisa dalam analisis kami. Nilai sisa adalah jumlah uang yang dapat digunakan untuk menjual peralatan setelah layanannya diberikan kepada proyek atau ukuran dolar dari sisa kegunaannya. Selanjutnya kasus kedua. Umur proyek lebih pendek dari periode analisis. Ketika umur proyek lebih pendek dari periode layanan yang disyaratkan, kita harus mempertimbangkan bagaimana di akhir umur proyek kita akan memenuhi sisa periode layanan yang diperlukan. Proyek pengganti yang dilaksanakan ketika proyek awal telah mencapai batas masa manfaatnya diperlukan dalam kasus seperti ini. Proyek pengganti yang memadai harus dianalisis agar sesuai atau melebihi periode layanan yang disyaratkan. Selanjutnya yaitu example present worth comparison, project lives shorter than the analysis period. Pionic Manufacturing Company berencana untuk memodernisasi salah satu pusat distribusinya yang berlokasi di luar Denver, Colorado. Dua opsi untuk memindahkan barang di pusat distribusi telah mempertimbangkan sistem konveyor dan truk forklift. Perusahaan berharap pusat distribusi tersebut dapat beroperasi 10 tahun ke depan, kemudian diubah menjadi factory outlet. Sistem konveyor akan bertahan 8 tahun, sedangkan truk forklift hanya akan bertahan 6 tahun. Kedua opsi akan dirancang berbeda, tetapi akan memiliki kapasitas yang sama dan akan melakukan pekerjaan yang persis sama. Arus kas yang diharapkan untuk kedua opsi tersebut, termasuk biaya pemeliharaan, nilai sisa, dan pengaruh pajak adalah sebagai berikut. Dengan skenario ini, opsi manakah yang harus dipilih perusahaan pada MARR 12%? Karena setiap opsi memiliki umur yang lebih pendek daripada masa layanan yang dibutuhkan, yaitu 10 tahun, kita harus membuat asumsi eksplisit tentang bagaimana kebutuhan layanan itu. Jika perusahaan menggunakan sistem konveyor, ia akan menghabiskan $18.000 untuk merombak sistem guna memperpanjang umur layanannya lebih dari 8 tahun. Nilai sisa sistem yang diharapkan pada akhir masa layanan yang diperlukan, yaitu 10 tahun, adalah $6.000. Biaya operasi dan pemeliharaan tahunan akan menjadi $13.000. Jika perusahaan memilih opsi truk angkat, perusahaan akan mempertimbangkan untuk menyewa truk angkat yang sebanding yang memiliki pembayaran sewa tahunan sebesar $8.000. Dibayarkan pada awal setiap tahun dengan biaya operasi tahun sebesar $15.000 untuk sisa masa layanan yang diperlukan. Perhatikan kedua alternatif tersebut sekarang memiliki masa kerja yang sama, yaitu 10 tahun. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan analisis PW. PW 12% konveyor, yaitu dapat dihasilkan minus $146.791. Sedangkan PW 12% lift truck
dapat dihasilkan minus $136.515. Karena proyek ini adalah proyek layanan, opsi truk angkat adalah pilihan yang lebih baik. Perbandingan untuk proyek layanan yang saling efektif dengan umur yang tidak sama ketika layanan yang diperlukan lebih lama dari umur proyek individu. Lembar kerja Excel untuk membandingkan dua alternatif C saling eksekutif sebagai berikut. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan bahasa. Terima kasih atas semua yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.